Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut belajar mempelajari kitab An-Nahwul Wadhih. Ini untuk dasar, untuk sekolah SMP lah, atau untuk siapapun yang pengen mempelajari bahasa Arab. Kita sudah sampai di halaman 37, pembahasan tentang mubtada dan khobar. Jadi judul kita pada hari yang berbahagia ini al-mubtada wal khobar. Kita pengen tahu mubtada itu apa, khobar itu apa. Al-amsilatu, ini adalah contoh-contoh. Kita bacakan contoh dulu. 1, at-tuffahatu hulwatun. Mangga itu manis. Bermula mangga itu manis. As-suratu jamilatun. Gambar itu indah. As-suratu jamilatun. Gambar itu indah. Al-jaryu mufidun. Berlari itu bermanfaat, berfaedah. Al-qitaru sari'un. Kereta api itu sangat cepat. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadirah. Bumi itu bulat. Dari contoh-contoh ini kita bisa paham, ini at-tuffahatu hulwatun. Mangga itu atau apel, tufah apel itu manis. Ini satu jumlah yang mufidah. Satu jumlah yang bisa dipahami maknanya. Artinya coba kita tutup sekarang. Kita tutup, misalkan kita baca tufah aja, apel. Pasti kita nggak paham ada apa dengan apel. Kita harus bertanya lagi. Yang kedua gambar, ada apa dengan gambar? Yang ketiga al-jaryu, berlari, ada apa dengan berlari? Kita nggak paham. Begitu kita baca seluruhnya, kita paham. At-tuffahatu hulwatun, apel itu manis. Karena itu ini disebut jumlah mufidah. Kemudian jumlah mufidah ini karena dimulai dengan isim atau kalimat pertamanya isim, makanya disebut jumlah ismiyah. Karena sebelumnya jumlah mufidah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah, dimulai dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Ini jumlah mufidah, kedua-dua bagiannya isim dua-duanya. Tufah isim, ada alif lam, kemudian dia juga buah. Hulwatun juga isim, ada tanwinnya. Nah, jadi yang pengen dibahas di sini yaitu kalimat pertama yaitu at-tufah. Ini disebut mubtada. Kenapa disebut mubtada? Karena dia berada di awal. Jadi satu isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Mubtada itu artinya permulaan, yang dimulaikan dengannya. Nah, jadi at-tufah ini disebut mubtada karena berada di awal. Kemudian sekarang kita tutup hulwahnya kita tutup, kita baca tufah doang. Apel. Kita nggak paham ada apa dengan apel. Begitu hulwatun kita baca, apel itu manis. Berarti manis ini mengkhabarkan tentang keadaan apel, menceritakan tentang apel. Gambar. Ada apa dengan gambar? Kita nggak paham. Begitu kita buka, gambar itu indah. Jadi jumlatun, jamilatun ini menjelaskan tentang khobar atau berita dari surah ini, dari gambar. Makanya jumlah yang kedua ini atau kalimat yang kedua, hulwatun, jamilatun, mufidun, ini disebut khobar. Arti khobar yaitu kalimat yang menyempurnakan, yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan mubtada. Makanya disebut khobar. Nah, jadi kalimat pertama disebut mubtada karena kita mulai dengannya. Kalimat kedua ini disebut khobar karena dengan ada kalimat kedua ini kita paham apa yang dimaksud dengan kalimat pertama. Kereta api, ada apa dengan kereta? Kereta api itu sangat cepat. Nah, jadi sangat cepat ini merupakan informasi tentang kitar. Makanya sari'on ini disebut khobar, wajibatun khobar, mustadiratun khobar. Kemudian dari sini kita bisa paham bahwa yang menjadi mubtada itu isim, yang menjadi khobar juga isim sementara. Walaupun nanti boleh yang menjadi khobar bukan isim. Tapi dicontoh di sini karena ini permulaan, kita paham bahwa mubtada itu isim, khobar juga isim. Nah, kemudian sementara adalah mubtada itu satu isim. Ini kita lihat nih,
At-tufahatu bacanya dhammah marfu, tanda rafa'nya dhammah. Hulwatun juga marfu, tanda rafa'nya dhammah. As-suratu marfu, tanda rafa'nya dhammah. Jamilatun marfu, tanda rafa'nya dhammah. Jaryu, mufidun, sari'un, wajibatun, mustadiratun semuanya sama marfu. Jadi kesimpulan sementara mubtada adalah satu isim yang marfu yang berada di awal pembicaraan. Satu isim yang marfu yang berada di awal pembicaraan, kalimat pembuka. Kemudian khobar adalah satu isim yang marfu yang dengan sebab adanya dia jadi sempurnalah mubtada. Satu isim yang marfu yang menyempurnakan mubtada, menjadikan mubtada bisa dipahami dengan sempurna. Apel itu manis, gambar itu indah, berlari itu bermanfaat, kereta api itu cepat. Jadi kalimat kedua ini merupakan penyempurna. Tanpa ada kalimat kedua, kalimat pertama nggak bisa dipahami. Kalimat kedua disebut khobar. Begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini tambahannya. At-tufahatu wadatanya muannas. Hulwatun juga pakai ta muannas. Ini menunjukkan bahwa antara mubtada dan khobar harus cocok. Kalau muannas sama muannas. Kalau mudzakkar sama mudzakkar. Al-qitaru muzakkar, ini nggak ada tanya. Sari'on juga muzakkar, cocok. Jadi antara mubtada dan khobar itu ada cocok. Mubtada sama muannas sama-sama muannas, khobar muzakkar sama muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. As-suratu jamilatun, gambar itu indah. Jadi surah ini muannas, ada tata anisnya. Jamilatun juga muannas. Al-jaryu muzakkar, mufidun muzakkar. An-nadhafatu muannas, wajibatun muannas. Ardu ini muannas, kalau bumi muannas, makanya mustadiratun bukan mustadirun. Ini nanti. Nah, jadi yang bisa kita pahami di sini jumlah ismiyah bahagian pertama disebut mubtada, bahagian kedua disebut khobar. Mubtada marfu, khobar juga marfu. Nah, begitu lebih kurang secara singkatnya. I'rabnya at-tufahatu mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Hulwatun khobarnya marfu tanda rafa' dhammah. Suratu mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Jamilatun khabar marfu tanda rafa' dhammah, dan seterusnya sama semuanya. Kita lihat kaidahnya. Langsung ke kaidahnya. Berarti ini kaidahnya. Kaidah ke-9, al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah satu isim yang marfu yang berada pada awal jumlah. Pada satu jumlah yang mufidah, bahagian pertamanya kalau yang dimulai dengan isim disebut mubtada. Mubtada adalah satu isim yang marfu yang berada pada awal jumlah. Al-mubtada'u bermula mubtada itu ismun, satu isim marfu'un yang dirafa'kan pada awal jumlah, yang ada pada awal jumlah. Al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Bermula khabar itu satu isim yang marfu, yukawwinu, yang membentuk ianya isim bersama mubtada akan satu jumlah yang berfaedah. Jadi khabar itu isim yang marfu juga, yang dengan adanya dia terbentuklah satu jumlah yang bisa dipahami. Karena tadi al-jaryu mufidun, berlari itu bermanfaat. Tanpa mufidun, berlari tidak bisa dipahami. Nah, begitu. Coba kita lihat contohnya sedikit. Tamrinat, ini contoh. Jadi banyak latihan di kitab ini, cuma kita baca sedikit aja. Ini contoh tamrinat, latihan 1. Istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khabarin minal jumalil atiyah. Keluarkan olehmu akan setiap mubtada dan khobar dari jumlah-jumlah yang akan datang. Pertama, ad-dawatu mamlu'atun. Dawat itu penuh. Bermula dawat itu yang penuh. Maksudnya dawat itu penuh. Kotak dawat itu penuh. Al-mizahu mudirrun. Bergurau itu membahayakan. Al-muallimu hadirun. Guru itu sudah hadir. Al-hawa'u mutajaddidun. Udara itu segar. At-tajiru aminun. Pedagang itu sangat amanah. Al-faqiru muhtajun. Orang fakir itu orang yang butuh. Al-faqiru muhtajun. Si fakir itu, orang fakir itu yang lagi butuh, yang sangat butuh. Al-hiza'u jadidun. Sepatu itu baharu. Al-hadiqatu fasihatun. Kebun itu luas. Asyajaratu musmiratun. Pohon itu berbuah. Ini semuanya bagian pertama disebut mubtada. Bagian keduanya disebut khobar.
Dua-duanya marfu, mubtada marfu, tanda rafa' dhammah, khabar marfu, tanda rafa' dhammah. Kedua-duanya juga isim. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.